istilahnya tuh punya kayak igun banget deh gitu, kayak kita keinginan ya, kita nggak ngitung untung ruginya, yang penting kita happy, kita punya karya gitu, idealis ya. Nah tapi kalau misalnya buat makanan gini, aku sih nggak mau idealis, aku pengen semua orang benar-benar bisa nikmatin. Dan kalau di nasi kulit Maigun ini pedesnya pas, jadi bukan yang pedes banget sampai orang nggak bisa makan gitu. Jadi anak kecil dia bisa gadoin nasi sama kulit, nasi sama ayam bawang gitu kan. Kalau mau ada suka kari, kuah karinya ditambahin lagi karinya gitu. Jadi bener-bener semua umur. Sekarang banyak juga orang tua yang kagak bisa pedes gitu kan, jadi dia bisa pakai nasi sama oseng-oseng terong, sama buncis, jadi dia bisa makan gitu. Jadi kita nggak paksa orang pulang mules, sakit perut, nggak kayak gitu sih. Jadi bener-bener ya gayanya tuh kayak masakan ibu, kayak kita masak di rumah gitu. Kak Igun, ini kan cabang kedua ya Kak? Ya. Totalnya mungkin semua nantinya akan berapa cabang dan mungkin ada di luar kota juga? Kalau berapa cabang sih lillahi ta'ala ya, tergantung dari pemberian Allah ya. Kalau di luar kota udah pasti ada. Jadi ini 1 bulan lagi insya Allah Surabaya buka. Surabaya lebih gede lagi, 3 kalinya ini. Iya karena rezekinya ya, dapatnya tempatnya yang lebih gede gitu kan. Jadi memang ya, jadi kan memang ya semua itu balik lagi ke tempat ya. Karena Kak Igun memang wanti-wanti, pokoknya Kak Igun nggak mau yang namanya ruko. Nggak mau ruko deh, pokoknya gue nggak mau naik tangga, capek. Jadi aku pengennya warungnya benar-benar napak bumi. Terus nggak boleh warung yang orang takut mau masuk. Jadi nggak mau didekor yang sampai bagus banget, sampai kayak gimana banget, gue nggak mau. Jadi yang penting bersih, gue nggak demen tuh ada kotor-kotor. Yang penting bersih, cakep, orang makan jadi enak, udah gitu aja. Kak Igun, ini jadi termasuk investasi Kak Igun juga sih? Iya dong. Jadi yang namanya artis itu kan bisa dibilang kerjanya, pemasukannya, uangnya nggak kayak pegawai UMR. Iya kan, pegawai yang setiap bulan, setiap tanggal berapa uangnya masuk gitu kan. Jadi gimana caranya bahwa kita punya penghasilannya diputar lagi ya kan. Jadi putaran penghasilan itu ya tergantung dari penghasilan kita gitu. Karena kayak gini kan nggak ada investor, nggak ada apa segala macam gitu. Jadi ya semuanya jalanin sendiri dengan modal yang ada gitu. Jadi ya harus sesuai aja gitu. Jangan bikin heboh-heboh, besok-besoknya nggak bisa ngapa-ngapain kan juga nggak mau ya. Tapi kayak gue sendiri ini nggak sih rencanain nggak sih untuk menabung untuk masa tua? Aku sih kayaknya nggak bakal tua ya Mas ya. Jadi aku sih kayak nggak akan tua, Mas. Aku akan berhenti di usia sekarang ya. Jadi begini-begini terus. Ya sebenarnya setiap orang pasti punya planning jangka panjang. Ya apa yang terjadi, saya kan di fashion aja udah 20 tahun. Di entertainment mungkin udah 25 tahun. Apa yang terjadi di 25 tahun yang lalu sampai hari ini kan pasti berbeda. Kalau kita nggak suka nabung, kita nggak berinvestasi, kita nggak menyimpan, kita nggak upgrade skill, ya kita nggak akan berubah. Rezekinya di situ-situ aja gitu kan. Jadi ya yang namanya hidup pastinya pengennya ada peningkatan. Tapi cukup nggak sih kayak gitu tabungan-tabungan yang sudah kayak 25 tahun yang lalu? Ya cukup lah, alhamdulillah. Mau masuk kartu keluarga gue loh. Hidup itu cukup atau enggak tergantung kita. Ya kan, kalau kita mau hidup kita cukup ya kita cukupin. Kalau kita lagi nggak cukup ya kita harus kerja lebih giat lagi gitu kan. Jadi kalau aku sih hidupnya seperti itu. Jadi hidup aku tuh nggak mau mengada-ngada, yang nggak ada diada-adain gitu kan. Jadi ya sesuai dengan kapasitasnya aja. Mau beli apa, kalau uangnya ada ya beli, kalau uangnya nggak ada ya beli. Selama kan banyak ini juga banyak tenaga kerja juga berarti kan banyak orang-orang negara berpendapatan kata ya. Tanggung jawabnya besar nih Kak. Ya kalau tanggung jawab besar sebenarnya kan ini bukan tanggung jawab aku sendiri ya, tapi ini tanggung jawab bersama gitu, bahwa ya aku juga kasih tahu sama pegawai-pegawaiku kalau kita giat, kita mempertahankan kualitas, pastinya juga rezeki kita juga akan bagus, rezeki kita juga akan baik.